Iya Bu. Oh, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik, terima kasih. Ya, nampak dari raut wajah kamu kayaknya ada sesuatu yang kamu ceritakan sama ibu. Iya Bu, ada yang saya sampaikan kepada Ibu. Oh, jadi makanya Ifili datang ke ibu untuk menceritakan masalah atau bagaimana tentang kepribadian Ifili, begitu ya? Iya Bu. Nah, sebelumnya juga mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan percayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ibu mau bertanya sama Ifili, pernah nggak kamu melakukan layanan konseling individual sebelumnya? Tidak pernah Bu. Oh, baik. Kalau begitu, kalau Ifili tidak pernah melakukan konseling individual sebelumnya, di sini Ibu menjelaskan sedikit tentang konseling individual ini. Yang dimana di dalam konseling individual ini kita harapkan dalam hal melakukan konseling ada beberapa azas kerahasiaan. Mempunyai azas-azas. Yang pertama, azas kerahasiaan. Yang dimana di sini anak kami Ifili nantinya akan menceritakan segala permasalahan unek-unek yang ada dalam hati Ifili, menceritakannya. Namun ibu akan menjaga rahasia Ifili. Saat ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun, karena kegiatan konseling individual yang kita lakukan pada pagi hari ini benar-benar kita jaga kerahasiaannya. Nah, di sini juga dalam melakukan konseling individual ini, ibu hanya mengarahkan Ifili tentang permasalahannya. Ifili lebih aktif untuk menceritakannya, sehingga kita dan mendapatkan solusi dari apa permasalahan yang Ifili sampaikan nantinya. Nah, sudah bagaimana? Apakah kamu sudah siap dikonseling oleh ibu? Sudah siap Bu. Nah, jadi Ifili datang ke sini tadi bukan karena dipaksa, Bukan. tapi karena kesukarelaan kan. Ifili datang ke sini karena inisiatif sendiri, bukan karena diminta atau disuruh oleh siapapun kan. Nah, baik Ifili, untuk lebih lanjutnya lagi dan kegiatan kita konseling individual ini, silakan, adakah yang kamu ceritakan kepada ibu tentang masalah yang kamu alami? Silakan. Begini Bu, karena masa pandemi ini motivasi belajar dalam diri saya semakin menurun. Prestasi-prestasi yang saya raih semakin menurun dan tidak seperti prestasi-prestasi sebelumnya. Lalu bagaimana prestasi Ifili sebelumnya seperti apa? Bisakah diceritakan untuk lebih mendetailnya lagi? Prestasi-prestasi saya sebelumnya di kelas, saya selalu mendapatkan juara 1 Bu. Ya. Lalu setelah pandemi ini prestasi belajar Ifili semakin berkurang, begitu ya? Ini semakin menurun. Oh, jadi saya tahu pada dasarnya Ifili kecewa dengan hasil pelajaran-pelajaran selama ini ya, begitu? Iya Bu. Jadi di sini Ifili mau menceritakan tentang prestasinya yang sangat kurang, tidak semaksimal mungkin bahkan karena pandemi, begitu ya? Iya Bu. Jadi di sini ya, saya tahu Ifili sangat kecewa, sangat sedih dengan nilainya. Nah, jadi belajar Ifili selama pandemi ini seperti apa pengaturan belajarnya? Pemanfaatan waktunya seperti apa? Silakan ceritakan. Kalau belajar, saya selalu mengatur waktunya Bu. Ya, Tapi hanya kadang-kadang saya belajar pada malam hari. ya, Dikarenakan konsentrasi belajar saya seperti tidak ada semangat, karena belajar di masa pandemi ini seperti kurang efektif. ya. Beda dengan belajar di sekolah. Kadang ada mata pelajaran yang dikirim oleh bapak ibu guru melalui WA atau classroom, kadang tidak bisa dimengerti. Ataupun tugas
jadi begitu ya. Ifili kurang memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dikarenakan tidak langsung tatap muka. Iya, Bu. Jadi memang pada saat ini pandemi ini memang sangat menyusahkan anak-anak sekolah, termasuk Ifili, prestasi belajarnya sangat berkurang. Nah, Ibu mau tanya sama Ifili, pelajaran apa saja yang Ifili dapatkan yang sangat kurang, yang rata-ratanya sangat kurang pelajarannya selama ini? Matematika, Bu. Matematika. Kenapa dengan pelajaran matematika? Disukai pelajaran matematika atau bagaimana? Tidak. Kenapa tidak disukai pelajaran matematika? Menurut saya pelajaran matematika itu sangat susah, sulit untuk mengerjakannya. Jadi pelajaran matematika ini kamu susah untuk mengerjakannya, susah untuk dipahami, dimengerti. Lalu Ifili mengetahui prestasi belajarnya itu rendah dari mana? Kemarin kan Bu diadakan ulangan. Ya. Ulangan tiba-tiba mata pelajaran matematika. Pas itu saya belum belajar. Ya. Jadinya nilai ulangan saya menjadi anjlok, Ya. menurun, tidak seperti nilai saya sebelumnya. Sehingga pada waktu ulangan dibagikan hasilnya nilai saya di bawah rata-rata, Bu. Oh, jadi di situ Ifili nilai matematikanya di bawah rata-rata, tidak memuaskan. Sehingga anak kami Ifili merasa kecewa, ya kan? Karena prestasi belajarnya sebelumnya sangat bagus, bahkan ranking 1 di kelas. Sehingga ketika adanya pandemi ini prestasinya berkurang, nilainya juga berkurang, apalagi dengan matematika. Karena tanpa tatap muka dengan belajar matematika tidak ada kepuasan diri sendiri untuk belajarnya. Kalau hanya melalui HP, berarti anak kami Philip kurang memahaminya, begitu kan? Nah, jadi pelajaran matematika yang kamu apa saja kurang nilainya atau di bawah rata-rata, apalagi pelajarannya? Bahasa Inggris mungkin semakin menurun. Oh, bahasa Inggris semakin menurun. Jadi mata pelajaran bahasa Inggris juga menurun juga dari hasil yang sebelumnya, begitu kan? Nah, jadi di sini Ifili itu apakah belajar di rumah juga sudah diatur waktunya? Hanya kadang-kadang belajar, kadang-kadang juga tidak. Kadang-kadang belajar dan kadang-kadang tidak. Kenapa bisa seperti itu? Karena belajar di masa-masa pandemi ini kayak malas sekali, Bu. Tidak ada rasa semangatnya, kayak lebih berfokus pada HP saja, Ya. buka medsos. Jadi kan gara-gara itu terpengaruh di situ. Motivasi untuk belajarnya lagi tidak ada, Bu. Oh, jadi begitu ya. Motivasi belajarnya itu kurang karena malas mengerjakan tugas, begitu kan? Lebih enak untuk main HP, lebih enak untuk main game. Nah, apakah pengaruh main game juga dapat mempengaruhi pelajarnya Ifili, prestasinya? Mempengaruhi sekali, Bu. Mempengaruhi, bukan hanya pandemi mempengaruhi pelajarannya juga, HP juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi pelajaran belajar Ifili tentang menggunakan HP, karena memang HP bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, tapi terkadang juga memberikan hal-hal yang negatif, sehingga negatifnya itu adalah hasilnya juga dari pelajaran yang Ifili lakukan. Baik Ifili, jadi selama ini Ifili malas belajar, begitu kan? Iya, Bu. Malasnya kenapa? Karena pandemi ini rasa semangat untuk belajar seperti tidak ada. Lebih enakan main game, Bu. Oh, main game. Jadi bukan hanya pandemi saja yang mempengaruhi belajarnya Ifili rendah, main game juga. Jadi Ifili suka main game di rumah, begitu? Iya, Bu. Kalau tidak ada kerjaan di masa pandemi ini, kerjaannya cuma main game saja. Berapa jam Ifili mengatur waktu antara belajar dengan main game?
kelamaan main game, Bu. Lebih lama main game. Kadang-kadang belajar dan kadang-kadang tidak. Jadi tidak hanya pandemi yang bisa mempengaruhi belajarnya Ifili selama ini, kurangnya termotivasi. Seperti yang Ifili sampaikan tadi, belajar matematika sangat kurang, pelajaran bahasa Inggris di bawah rata-rata nilainya kan, karena udah siap ulangan kan. Jadi pelajarannya itu berkurang dikarenakan pandemi dan bermain game. Nah, bagaimana juga Ifili ceritakan lebih mendetail lagi belajar di rumah itu seperti apa rasanya? Kalau belajar di rumah itu, Bu, lebih membosankan. Ya. Tidak dapat bertemu dengan teman-teman, tidak asik belajarnya. Pokoknya tidak efektif lah, Bu. Tidak asik, lebih enakan di sekolah, bisa bertemu dengan guru, bertukar pikiran dengan guru, curhat dengan teman-teman. Oh, jadi begitu ya. Yang Ifili kehendaki itu adalah maunya bisa efektif belajar di sekolah. Karena sekolah saat ini adalah tidak efektif untuk siswa datang ke sekolah hanya pada saat waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi harapan Ifili apa? Harapannya seperti apa? Harapan saya, Bu, saya bisa belajar di sekolah seperti biasanya, dapat bertemu dengan teman-teman, bercanda, dapat bermain-main dengan teman-teman, dapat setiap harinya mendengarkan mata pelajaran, sehingga jika ada yang tidak jelas dapat langsung ditanyakan kepada gurunya, sehingga motivasi belajar semakin bertambah. Pengetahuan saya tentang pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu juga semakin bertambah, semakin luas, sehingga nilai saya juga semakin meningkat. Oh, jadi harapan Ifili itu adalah adanya semoga pandemi ini semakin berlalu, sehingga kegiatan belajar juga di sekolah bisa dilakukan dengan baik, sehingga dalam hal ini anak kami Ifili bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru dengan bertanya langsung kan, itu yang harapan Ifili. Karena belajar di rumah membuat malas begitu kan. Nah, apalagi di rumah tidak ada yang mesti harus disuruh-suruh belajar dan belajar, tidak termotivasi. Nah, tidak ada semangatnya. Kenapa tidak ada semangat? Tidak enak aja belajar di rumah, Bu. Karena jika yang guru-guru mengirim mata pelajaran melalui WA, classroom atau video itu, mungkin bagi orang guru-guru kan bisa mereka mengerti, tapi kami sebagai siswa kadang ada yang dimengerti dan kadang tidak. Karena tidak bisa bertanya langsung, walaupun bisa bertanya melalui WA, tapi tidak seenak di sekolah, senyaman di sekolah, seluas di sekolah bertanya. Kadang kadang malas sekali kalau belajar di rumah. Oh, jadi begitunya. Malas belajar di rumah karena tidak memuaskan, tidak memuaskan. Nah, jadi selama pandemi ini, pelajaran-pelajaran apa saja yang dikirim Bapak Ibu guru yang Ifili kurang pahami? Yang lebih sangat tidak dipahami matematika. Matematika. Kenapa dengan matematika? Kadang materi atau tugas yang diberikan Bapak Ibu guru itu kadang tidak dimengerti karena tidak dijelaskan langsung. Hanya dikirim saja melalui via WA, terus disuruh untuk mengerjakan tugas, dan materinya dibahas sendiri. Jadi kalau hanya saya sendiri yang membahasnya, saya tidak mengerti karena saya tidak bisa bertanya kepada guru tersebut bagaimana cara mengerjakan ini, apa yang dimaksud dengan ini, sehingga saya jadi malas belajar, Bu. Bingung sendiri saya bagaimana untuk membahasnya sendiri, bagaimana untuk mengerjakannya sendiri. Oh, jadi itu permasalahan yang Ifili hadapi itu adalah proses belajar di rumah lebih bagus daripada lebih bagusnya di sekolah kita belajar. Karena ketika Ifili tidak mengerti langsung bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu guru, bisa berdiskusi dengan teman, sehingga belajar di rumah selama ini Ifili yang lakukan itu adalah merasa bosan.
merasa jenuh, tidak memuaskan, sehingga hasil yang Ifili lakukan merasa kecewa kan? Kecewa kan? Dan Ifili juga merasa tidak nyaman mengerjakan tugas-tugas hanya sendiri, malas. Coba kalau di sekolah kan bisa bermain dengan teman, bisa berdiskusi dengan teman. Jadi dalam hal ini belajar di rumah itu, agar belajar di rumah itu silakan atur waktu belajarnya, sehingga anak kami Ifili nantinya tidak lebih banyak mengerjakan tugas daripada bermain game, karena banyak pengaruh-pengaruh yang bisa memberikan kepada anak-anak sekolah saat ini tentang bermain game. Apalagi di saat-saat seperti ini banyak sekali yang bisa mempengaruhi anak-anak sekolah. Nah, seperti harapan Ifili tadi tentang harusnya sekolah ini harus efektif lah, pandemi ini akan berlalu. Nah, mungkin suatu saat nantinya Ifili kekecewaan terhadap nilainya yang sangat berkurang, baik bahasa Inggris tadi, matematika, sangat kecewa dengan hasil-hasil sebelumnya, karena sebelumnya Ifili nilainya 90 dan 95. Nah, dengan adanya pandemi ini nilai Ifili semakin berkurang, begitu kan? Karena belajar di rumah tidak enak, lebih enaknya belajar di sekolah, karena bisa kita langsung tanyakan kepada Bapak Ibu guru apa yang kurang kita pahami. Nah, jadi di sini apa tindakan yang Ifili lakukan ketika nantinya mengatur waktu belajar di rumah? Tindakannya seperti apa? Tindakan yang saya lakukan, saya akan mulai mengatur waktu belajar supaya lebih teratur lagi, supaya tidak lelet untuk belajarnya, dan supaya cara belajar saya semakin termotivasi, Bu. Ya, benar sekali. Carilah waktu-waktu yang bisa menyenangkan hatinya Ifili untuk belajar. Jangan membiasakan untuk malas belajar, jangan membiasakan untuk bermain game, tapi atur waktu antara belajar dengan main game, sehingga anak kami Ifili nantinya carilah waktu-waktu yang tepat yang bisa menyenangkan, atau bukan di rumah, di taman, atau bisa belajar kelompok, mengajak teman-teman di rumah untuk belajar, sehingga motivasi belajar anak kami Ifili itu semakin meningkat. Jadi prestasi belajarnya juga semakin meningkat, tidak hanya sampai menonton pada nilai-nilai tersebut, sehingga peningkatan prestasi anak kami Ifili semakin bagus. Nah, jadi di sini dalam melakukan konseling individual kita hari ini, apakah yang Ifili lakukan setelah kita melakukan konseling ini? Saya akan mulai kembali belajar dengan semangat. Saya akan mulai mengatur waktu supaya tidak ketinggalan lagi dengan nilai-nilai yang sudah turun, supaya bisa nilai saya lebih meningkat, lebih bagus dari sebelumnya. Oh, jadi Ifili itu mengatur waktu belajar agar prestasinya semakin meningkat, jangan menurun lagi. Nah, begitukah? Jadi itulah tergantung anak kami Ifili mengatur waktunya belajarnya di rumah, sehingga kegiatan belajarnya di rumah itu tidak membosankan. Carilah tempat-tempat yang bisa menyenangkan, carilah tempat yang bisa membuat Ifili itu lebih nyaman untuk belajar, jam berapa, hari apa. Karena di rumah anak kami lebih bisa mengatur belajarnya. Nah, kita di sekolah ini tidak efektif untuk datang ke sekolah. Kita tidak menyalahkan siapa saja, tetapi inilah keadaannya seperti ini. Yang penting Ifili tetap jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan, jangan sembarangan keluar, karena saat ini banyak sekali pengaruh-pengaruh yang bisa tidak bermanfaat bagi Ifili. Nah, anak kami Ifili untuk
lebih nyaman belajar, cari tempat-tempat yang bisa menyenangkan hati Fili. Kalau keluar rumah, kita pakai masker, jaga kesehatan, jangan sampai tertular virus corona. Sehingga anak kami Fili tetap sehat dan jaga stamina, dan jangan sampai belajarnya itu menurun, harus ditingkatkan lebih lagi, sehingga pelajaran-pelajaran yang selama ini kurang dipahami, pelajari lagi di rumah, ambil buku, pelajari di YouTube, sehingga anak kami Fili tanpa ada komandan dari Bapak Ibu guru mengerjakan ini, anak kami Fili sudah mengerjakannya di rumah. Baik, bagi Fili, setelah kita melakukan konseling individual ini, apa yang kamu rasakan setelah kita melakukan konseling individual ini? Silakan tanggapi apa, silakan berikan konseling individual ini. Yang saya rasakan setelah melakukan konseling dengan ibu, saya menjadi semangat, motivasi belajar saya rasanya semakin meningkat, sehingga saya dapat menemukan solusi yang terbaik yang mana yang bisa saya lakukan. Oh, jadi begitu. Ifilis lebih semangat lagi belajar, termotivasi, dan semoga konseling individual kita hari ini dapat bermanfaat bagi anak kami Fili. Jangan lagi kegiatan belajarnya yang sampai menurun ya, sehingga semakin meningkat. Dalam hal ini belajar mandiri di rumah dan bisa melalui chat Bapak Ibu guru untuk belajar matematika kalau ada yang kurang dipahami. Nah, dengan mau berakhirnya kegiatan layanan konseling individual kita hari ini, apa pesan dan kesan yang Ivi sampaikan? Kesan dan pesan yang saya sampaikan, yang pertama kesannya, dari tadi kita bicara, mulai dari awal sampai akhir ini, saya bisa mengambil kesan bahwasanya dengan berkonseling dengan ibu, wawasan saya semakin luas, semangat saya dan motivasi saya untuk belajar semakin meningkat. Saya bisa belajar dengan baik lagi untuk mengatur waktunya supaya tidak lelet lagi seperti biasanya. Kemudian saya dapat mengatur waktu menjadi lebih baik lagi dan teratur, sehingga saya dapat berhenti untuk bermain game dan meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru, membacanya dan mencatatnya. Dan adapun pesannya, semoga konseling ini tetap berjalan dengan lancar, dapat dilakukan dengan siswa-siswa yang lain, supaya saya bukan hanya saya yang mendapatkan motivasi untuk belajar, mereka juga harus mendapatkan motivasi untuk belajar, supaya mereka tidak patah semangat untuk belajar dan tetap rajin untuk belajar, baik itu di rumah maupun di sekolah dan dimanapun itu. Baik Fili, pesan dan kesan yang kamu sampaikan, semoga anak kami Fili sampainya di rumah nantinya bisa mengatur waktu untuk belajarnya, tidak tergantung dengan keadaan dan situasi saat ini, sehingga tidak terganggu belajarnya, selalu semangat dan jaga kesehatan di rumah. Dan seterusnya, anak kami Fili di sini, sebelum kita melakukan atau mengakhiri konseling individual ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan percayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Baik, ada lagi yang Ivi sampaikan? Tidak ada, Bu. Menyampaikan pesan dan kesannya, Ibu mau bertanya, ada lagi yang Ivi sampaikan kepada Ibu? Tidak, Bu, semuanya sudah saya sampaikan. Oh, jadi Ivi tidak mau menyampaikan lagi. Jadi, kapan kamu akan mengatur waktu belajarnya? Saya akan mulai mengatur waktu belajarnya mulai besok, supaya waktu belajarnya semakin teratur dan disiplin. Baiklah, itu lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus untuk lebih mengatur waktu belajar di rumah, sehingga prestasi anak kami bisa lebih baik lagi, nilainya lebih bagus, sehingga pada semester ini nantinya Ivi
mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik Fili, kegiatan konseling individual kita hari ini akan berakhir, dan kalau tidak ada lagi yang kamu sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada lagi yang kamu bicarakan kepada Ibu, silakan, jangan segan-segan, jangan malu untuk menyampaikannya, karena tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa kita akan tetap menjaga rahasia, tidak boleh didengar oleh orang lain. Jadi anak kami Fili jangan segan lagi untuk datang ke Ibu. Kalau di lain waktu lebih duluan beritahu sama Ibu, karena kita bisa mengatur jadwal untuk bisa kita melakukan konseling individual. Saya ucapkan terima kasih kepada Ifili sudah datang untuk meminta dikonseling kepada Ibu. Semoga konseling individual hari ini dapat bermanfaat untuk anak kami. Itu saja. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Silakan. Permisi, Bu. Oke, silakan.